Paramita Nerissa Fitra, salah satu dosen di jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saya telah menjalani profesi ini sejak tahun 2016, di mana sebelumnya saya telah menyelesaikan pendidikan saya di D4 Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian saya lanjutkan di S2 Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk Serdosmart 2022. Sebelum masuk pada bidang pengajaran, izinkan saya terlebih dahulu mengulas secara singkat mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau yang biasa disebut mata kuliah PSDP oleh teman-teman mahasiswa. Mata kuliah PSDP ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa tingkat 2 di semester 4 untuk program studi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah PSDP ini membekali para mahasiswa untuk menyusun berbagai aktivitas di dalam perencanaan sumber daya perusahaan dan juga implementasi perangkat lunak berbasis sistem enterprise untuk perusahaan sehingga dapat menambahkan nilai bagi perusahaan. Aktivitas yang dimaksud di dalam perencanaan sumber daya perusahaan ini meliputi aktivitas perencanaan dan penjadwalan operasional yang mengintegrasikan seluruh fungsi yang ada di dalam perusahaan. Sebagai contoh, fungsi untuk administrasi, fungsi untuk penjualan, fungsi pembelian, fungsi keuangan dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, fungsi produksi, serta berbagai fungsi lainnya yang ada di dalam perusahaan. Mengingat mata kuliah ini membutuhkan pola pikir yang kritis dan juga analitik, maka mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 4 dengan bobot sebesar 3 SKS serta mensyaratkan kelulusan pada mata kuliah Informasi dan Proses Bisnis pada semester sebelumnya. Dalam menyampaikan materi di perkuliahan ini, saya menggunakan pendekatan DIA atau kependekan dari Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Mari kita kupas satu persatu. Pada sisi delivery, saya akan membahas mengenai bagaimana saya menyampaikan materi apa saja yang disampaikan di dalam perkuliahan ini. Kemudian pada point interaction, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme saya menjalin interaksi dengan mahasiswa baik secara langsung atau sinkronus maupun secara tidak langsung atau asinkronus. Kemudian yang ketiga yaitu adalah point assessment, yaitu penilaian yang saya lakukan terhadap kinerja mahasiswa secara objektif dalam mencapai capaian pembelajaran. Pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan ini, setidaknya ada 4 kemampuan mahasiswa yang diharapkan, di antaranya sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Adapun pada komponen sikap, di antaranya memiliki etika yang baik, memiliki sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang sistem informasi, serta memiliki sikap kejuangan dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang sistem informasi. Sedangkan pada aspek pengetahuan, yaitu mengetahui teori operasi perilaku organisasi bisnis, kemudian menguasai konsep model bisnis dan proses bisnis operasional di dalam perusahaan. Sedangkan pada keterampilan umum, kemampuan yang diharapkan yaitu menjelaskan dasar-dasar sistem enterprise dan juga isu-isu dalam penerapannya. Yang kedua, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengevaluasi perangkat lunak sistem enterprise. Serta yang ketiga yaitu mengevaluasi analisis biaya, manfaat, dan juga risiko dari penerapan sistem enterprise pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan khusus, mampu mengukur kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Kemudian yang kedua berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif. Serta yang ketiga mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Dalam menyampaikan materi dalam mata kuliah ini, kami, tim teaching, berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan oleh program studi sistem informasi.
Secara terstruktur, capaian pembelajaran prodi diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini penting karena bagian dari penjaminan mutu yang memastikan kesesuaian daripada kurikulum dengan profil lulusan yang dihasilkan oleh program studi. Pada mata kuliah PSDP ini, setidaknya ada 4 capaian mata kuliah yang ingin dicapai oleh program studi. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar sistem enterprise serta isu dalam penerapannya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peranan sistem enterprise dalam mengintegrasikan area fungsional bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengevaluasi perangkat lunak sistem enterprise. Serta yang keempat dan yang terakhir, merupakan mahasiswa mampu menganalisa biaya, manfaat, serta risiko dalam penerapan sistem enterprise. Kemudian, dari keempat capaian pembelajaran mata kuliah ini dijabarkan lebih didetailkan lagi pada subcapaian pembelajaran mata kuliah. Dari keempat capaian pembelajaran mata kuliah ini didetailkan menjadi 6 subcapaian pembelajaran, di mana sub yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami pentingnya perangkat lunak PSDP. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses bisnis perencanaan sumber daya perusahaan yang berbeda-beda. Subcapaian yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teknologi dan sistem pendukung perangkat lunak PSDP. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor pemilihan sistem PSDP. Sub yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan metode perencanaan sumber daya perusahaan. Serta subcapaian yang keenam atau yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi dari metode Sales and Operation Planning. Kemudian dari subcapaian mata kuliah itu tadi dimetrikskan dengan subcapaian mata kuliah, di mana pada subcapaian mata kuliah pada capaian pembelajaran yang pertama terjawab pada subcapaian pembelajaran yang pertama. Untuk CPMK yang kedua terjawab pada sub CPMK kedua dan yang ketiga. Untuk CPMK keempat dapat dilihat pada sub CPMK 4 dan 5 serta CPMK yang keempat dapat tercapai melalui subcapaian pembelajaran yang keenam. Berdasarkan 6 subcapaian pembelajaran mata kuliah, kami membaginya ke dalam 14 pertemuan. Dalam proses pengajarannya, kami membagi materi ke dalam 2 bagian besar, di mana bagian pertama yaitu pembekalan teori yang berisi materi tentang konsep dasar daripada sistem enterprise atau PSDP, yang kedua peranan dan nilai yang diciptakan dari PSDP, yang ketiga tipe perusahaan, keempat strategi sumber daya perusahaan, yang kelima arsitektur teknologi sistem enterprise, yang keenam sistem pendukung perangkat lunak PSDP, serta yang ketujuh merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan PSDP. Kemudian pada bagian yang kedua fokus pada kemampuan melakukan identifikasi dan implementasi PSDP. Adapun materi yang kami sampaikan, yang pertama mapping kebutuhan PSDP dengan faktor pemilihan PSDP, yang ke-9 pemilihan sistem PSDP, ke-10 metode perencanaan operasi dan penjualan, yang ke-11 proses dan implementasi SOP, ke-12 evaluasi implementasi dan SOP, serta pertemuan ke-13 dan ke-14 digunakan untuk perancangan sistem enterprise yang akan dipresentasikan pada saat tugas akhir mata kuliah. Dalam menyampaikan materi, kami mengacu pada beberapa referensi seperti buku, di mana referensi buku yang dipakai pada mata kuliah ini yaitu ERP Making It Happen. Kemudian yang kedua adalah buku bahan ajar perencanaan sumber daya perusahaan yang disusun oleh Mahendrawati pada tahun 2013, serta buku Business Process Management. Selain itu, kami juga merujuk pada beberapa jurnal ilmiah yang dapat diakses pada berbagai portal jurnal maupun proceeding. Pada poin interaction ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa di kelas PSDP, sehingga proses belajar mengajar di kelas berjalan dengan baik dan juga lancar. Prinsip Student Centered Learning merupakan pendekatan yang saya terapkan dalam berinteraksi dengan mahasiswa di kelas ini. SLC sendiri mengedepankan aktivitas partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas. Implementasi daripada metode SLC di kelas
PSDP ini dapat tercermin pada saat kegiatan kuliah interaktif yang saya langsungkan secara sinkronus dengan alat bantu Zoom. Pada kelas interaktif ini, saya memulai kelas dengan mengucap salam, bertanya kabar, kemudian meminta salah satu perwakilan dari kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ini merupakan implementasi dari nilai-nilai sikap yang mengedepankan norma-norma agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya mulai memaparkan materi yang sudah saya tetapkan pada setiap pertemuan. Kemudian saya membuat pertanyaan-pertanyaan pemicu yang dapat menstimulasi mahasiswa dalam mengemukakan pendapatnya di kelas. Pada proses pembelajaran di kelas PSDP ini, saya mengadopsi beberapa teknologi informasi. Karena saya menjalankan proses pembelajaran ini dengan dua metode, yaitu asinkronus dan asinkronus, maka di keduanya saya dibantu oleh penggunaan beberapa platform teknologi informasi. Pada proses pembelajaran sinkronus atau pembelajaran daring yang dilakukan secara real time, saya menggunakan alat bantu Zoom. Sedangkan untuk proses pembelajaran asinkronus atau pembelajaran yang tidak langsung, saya dibantu dengan Google Classroom untuk menyampaikan berbagai jenis tugas, diskusi, kemudian berbagai pengumuman yang terkait dengan mata kuliah PSDP. Kemudian yang kedua, saya menggunakan Google Jamboard, di mana Google Jamboard ini biasanya saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa terkait dengan penyampaian ide-ide pada pertanyaan yang saya lontarkan pada saat perkuliahan. Dan yang ketiga, saya menggunakan quizzes, yaitu kuis online yang berisi beberapa jenis pertanyaan untuk melakukan proses assessment. Berikut merupakan contoh dari tampilan Google Classroom, kemudian ada tampilan Google Jamboard, dan juga kuis online menggunakan quizzes. Selain itu, pada mata kuliah ini saya juga menerapkan PBL atau Project Based Learning, di mana Project Based Learning ini merupakan tugas besar yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa pada saat ujian akhir semester berlangsung. Project Based Learning ini dikerjakan dalam bentuk format kelompok, di mana setiap kelompok wajib untuk mengangkat satu studi kasus real di dalam penyelesaian proyek besar ini, di mana studi kasus itu menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan identifikasi sampai dengan membangun implementasi sistem enterprise secara mini untuk dipresentasikan pada saat ujian akhir semester. Selain itu, mereka juga wajib membuat dokumen tertulis terkait dengan laporan ujian akhir semester. Kemudian pada point assessment, saya akan membahas mengenai bagaimana saya melakukan penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa pada mata kuliah PSDP ini secara objektif. Sebelum memulai perkuliahan, saya telah membuat rencana asesmen selama 1 semester, di mana rencana asesmen ini saya paparkan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan atau pada awal semester. Kemudian, pemaparan poin-poin terkait dengan penilaian ini kami sepakati bersama di dalam kontrak perkuliahan, yang kemudian kontrak perkuliahan ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal Siakadu yang dimiliki oleh Universitas Negeri Surabaya. Dalam menyusun poin-poin asesmen ini, saya mengacu pada subcapaian pembelajaran yang telah dituliskan di dalam RPS. Itu sebabnya poin-poin penilaian bisa berbeda-beda karena tergantung pada subcapaian pembelajaran apa yang ingin dicapai. Berikut merupakan contoh poin-poin penilaian pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Ada 2 kuis, 2 tugas presentasi, serta 1 studi kasus dan proyek akhir UAS. Demikian pemaparan 3 aspek penyampaian pada proses pembelajaran di mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Setelah ini, saya akan menampilkan beberapa cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus menggunakan platform Zoom. Untuk video lengkapnya juga sudah saya unggah di dalam akun YouTube pribadi saya. Dan selamat menyaksikan.
Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali di kelas perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, seperti yang adik-adik tahu bahwa hari ini kita sudah masuk minggu ketiga ya adik-adik ya, sudah masuk minggu ketiga perkuliahan. Nah, di mana pada minggu ketiga ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik, begitu ya, kemudian arsitektur dan menerangkan tentang pentingnya ERP di dalam sebuah perusahaan, begitu ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita mengawalinya dengan berdoa. Nah, seperti biasa, saya minta ada satu perwakilan kelas di sini yang memimpin berdoa. Silahkan, siapa yang mau memimpin berdoa? Baik Ibu, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Mita. Baik, terima kasih Safaru. Nah, adik-adik, kalau pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua, Bu Mita sudah menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan ERP atau PSDP ya. Jadi sebetulnya PSDP itu kan bahasa Indonesia daripada ERP, begitu ya, karena ada nomenklatur yang disesuaikan, maka yang tadinya namanya itu adalah ERP, maka kita ubah ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah perencanaan sumber daya perusahaan, begitu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gimana sih perkembangan ERP secara global, kemudian bagaimana ERP itu mulai masuk ke Indonesia pada tahun berapa. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini, di pertemuan ketiga ini, Bu Mita akan menjelaskan tentang bagaimana karakteristik ERP itu sendiri, bahwa apa sih sebetulnya perbedaan antara ERP dengan sistem informasi yang ada di pasaran secara umum, seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu. Sudah terlihat di layar kaca adik-adik semua? Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih ya. Seperti yang Bu Mita sampaikan tadi, bahwa pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mengapa ERP itu penting di dalam suatu perusahaan. Nah, ini sekaligus menjawab capaian atau subcapaian pembelajaran pada pertemuan yang kedua, yaitu nantinya setelah melewati pertemuan ini, kalian akan mampu memahami pentingnya sistem ERP di dalam perusahaan, gitu ya. Jadi untuk memenuhi capaian pembelajaran itu sekitar ada 5 menu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita flashback kembali ya, sebetulnya apa sih PSDP itu? Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah paham, oh ya ternyata PSDP itu ini, ERP itu ini, begitu, maka kita akan masuk ke dalam karakteristik dan juga arsitektur daripada PSDP itu sendiri. Kemudian kita mengenal beberapa modul-modul yang ada di dalam ERP, keuntungan dalam penerapan sistem ERP, terakhir adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan dalam penerapan ERP. Nah, untuk itu kita langsung saja jump into the first, yaitu adalah perencanaan kita langsung lompat ke dalam apa itu sebetulnya PSDP, begitu ya. Seperti yang sudah Bu Mita sampaikan bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang PSDP, nah PSDP itu memuat setidaknya ada 4 komponen utama. Nah, yang pertama adalah sistem informasi, kemudian dia terintegrasi, kemudian berikutnya ada departemen, dan yang terakhir adalah dia menjalankan fungsi daripada akomodasi. Ya, kita kupas satu persatu terlebih dahulu. Pada sistem informasi seperti yang kita tahu adik-adik ya, bahwa sistem informasi itu didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia, teknologi, di mana penggunaannya nanti bisa mendukung manajemen dan juga kegiatan operasional. Kemudian makna daripada integrasi
pendekatan teknologi yang menggabungkan unsur-unsur inti dari satu sistem manajemen data, sistem manajemen konten, gudang data, serta aplikasi perusahaan yang lainnya. Jadi mereka saling berintegrasi. Nah, yang ketiga adalah dia departemen atau bagian dalam satu organisasi yang memiliki tugas secara spesifik, dan yang terakhir adalah dia membawa satu fungsi akomodasi. Dia menjalankan satu fungsi akomodasi, di mana maksudnya fungsi akomodasi itu adalah mengurangi pertentangan antara perorangan atau beberapa kelompok begitu yang terjadi akibat perbedaan paham gitu. Nah, akomodasi ini bertujuan untuk menghasilkan satu sintesa antara dua pendapat agar menghasilkan satu pola yang baru begitu ya. Jadi di sini sudah kita dapatkan highlight ketika kita ERP, PSDB. Kita langsung teringat pada 4 poin yang sudah Bu Mita sebutkan tadi. Yang pertama adalah dia itu sistem informasi, dia terintegrasi, dia diperuntukkan bagi departemen-departemen, dan dia menjalankan fungsi akomodasi. Seperti itu. Nah, ternyata berdasarkan 4 poin itu tadi, adik-adik, bisa kita tarik satu benang merah di mana sistem informasi yang terintegrasi memiliki kemampuan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan dari seluruh departemen dalam satu perusahaan. Nah, sekarang adik-adik, pertanyaannya adalah apabila karakteristik PSDB ini sudah sekomplit ini, begitu ya, sekomplit ini, bahwa ternyata dia sistem terintegrasi, begitu. Kemudian dia bersifat real time, dia nggak cuman mengcover operasional tetapi juga perencanaan begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau menurut teman-teman di sini kan sudah pasti bisa mengakses SSO UNESA, ya apa enggak? Menurut teman-teman, apakah SSO UNESA itu salah satu contoh ERP yang diterapkan di UNESA? Nah, kalau memang iya, berikan pendapat kalian. Nah, coba kira-kira yang tadi mangguk-mangguk ya, iya Bu, iya, SSO itu salah satu contoh ERP begitu. Nah, berikan penjelasan kenapa kalian kok berpendapat SSO itu merupakan salah satu contoh ERP yang diterapkan di dalam UNESA. Nah, siapa yang mau jawab kali ini? Oke, Safaru. Terima kasih Safaru sudah raise hand sebelum menjawab. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bentuk kompetensi sikap ya. Jadi memang salah satu kompetensi sikap itu dinilai juga ya tentang kemampuan untuk berkomunikasi secara sopan. Silakan Safaru, gimana pendapatnya Safaru? Baik, terima kasih Bu Mita atas kesempatannya. Dari definisi yang telah disampaikan oleh Bu Mita pada awal pertemuan tadi, bahwasanya SSO UNESA ini merupakan sistem informasi. Ya, karena tadi Bu Mita juga menyebutkan bahwasanya PSDB itu salah satu pengertiannya merupakan sistem informasi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Good job Safaru ya atas pendapatnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, Bu Mita buka termin pertanyaan, siapapun yang mau bertanya silahkan. Iya Bu, izin bertanya Bu. Apakah hanya perusahaan besar-besar saja yang bisa mengimplementasikan ERP dalam perusahaannya, ataukah perusahaan kecil juga bisa mengimplementasikan ERP di dalam perusahaannya Bu? Oke, terima kasih. Nanti Bu Mita jawab. Langsung Bu Mita jawab aja ya, langsung dijawab aja ya. Tentunya Ulil, kalau kita kembalikan ke ke dalam kebutuhan ya, kebutuhan ERP itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa modul-modul yang ada di dalam ERP itu kan bersifat kompleks sekali. Itu sebabnya kenapa ERP itu biayanya sangat mahal, begitu ya, biayanya sangat mahal. Nah, sehingga ketika perusahaan itu akan menerapkan atau akan mengimplementasikan ERP, tentunya bentuk dukungan pimpinan yang dibutuhkan itu, bentuk dukungannya itu adalah menyediakan dana, gitu ya. Dananya itu enggak cuma sekedar untuk beli modulnya aja, tetapi dana untuk pendampingannya, proses instalasinya, terus internet providernya. Nah, itu adalah biaya-biaya yang mungkin tidak terlihat begitu ya. Mungkin tidak terlihat pada saat mau mengimplementasikan, tetapi itu harus diidentifikasi. Nah,
karena begitu rumitnya ternyata biaya yang harus diterapkan, harus dikeluarkan, bukan diterapkan, terlalu rumit biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk sistem ERP itu sebabnya kenapa ERP itu biayanya sangat besar. Ketika perusahaan mau menerapkan ERP itu biayanya sangat besar sekali. Gitu. Nah, itu sebabnya akhirnya stigmanya jadi yang bisa nerapin ERP itu hanya perusahaan yang skala besar, yang duitnya udah banyak seperti itu. Padahal ya tidak menutup kemungkinan jika misalkan ada UMKM begitu ya di satu lingkungan begitu, terus kemudian UMKM-nya itu diberdayakan begitu, diberdayakan, terus kemudian mereka memilih satu konsultan tertentu begitu yang meminta tolong, yang meminta adanya implementasi ERP tapi dalam bentuk modul yang mini gitu, misalkan modul mini ERP yang disesuaikan dengan dana yang mereka miliki, misalkan seperti itu juga tidak menutup kemungkinan begitu, bahwa oke, memang yang kompleks, yang memang sistem ERP yang kompleks itu memang rata-rata itu dimiliki oleh perusahaan multinasional. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada slide keberapa itu tadi ya, pada slide yang nah, di sini gitu ya, bahwa konsumen SAP pada tahun 2014 itu sudah merambah ke dunia usaha kecil dan menengah. Itu membuktikan bahwa sebetulnya bukan berarti dia perusahaan UMKM yang dia skalanya masih kecil, skalanya masih regional atau nasional, lantas mereka jadi nggak bisa menerapkan ERP. Itu belum tentu seperti itu, karena data sudah menunjukkan bahwa pada tahun 2014, 70% perusahaan SAP ya, pengembang ERP, adalah usaha menengah dan usaha kecil menengah. Nah, seperti itu. Gitu ya, Ulil ya. Devi mau bertanya apa, Devi? Ya baik Bu, izin bertanya, kan tadi pendekatan ERP kan ada dua ya Bu ya, yang menyeluruh sama yang dari satu departemen ke departemen lain kan. Ya betul. Itu suatu perusahaan itu hanya bisa menerapkan satu pendekatan atau bisa dua-duanya Bu? Terus apa pengaruhnya jika menerapkan dua-duanya? Oke, baik. Baik, terima kasih Devi ya. Nah, Devi, seperti yang kita tahu ada dua jenis pendekatan. Bu, kira-kira perusahaan itu bisa nggak kalau menerapkan dua-duanya? Kalau nggak menerapkan nggak mungkin, berarti ERP ini nggak melaku kan begitu ya Devi ya. Berarti kan mau nggak mau pilih salah satu atau menerapkan dua-duanya, kan seperti itu. Nah, sebetulnya itu tergantung kebijakan dari perusahaannya masing-masing. Privilege ya, atau otoritas dari perusahaannya sendiri, seperti itu. Gitu. Tetapi kalau mau dipilih salah satu juga nggak apa-apa. Tapi tentunya pemilihan salah satu atau dua-duanya, pendekatan itu mau dijalankan secara bersama-sama, tentu itu memiliki tantangan tersendiri. Gitu ya. Salah satu tantangannya yaitu tadi dari segi biaya, menyeluruh aja udah butuh biaya yang banyak gitu. Apalagi ditambah menyeluruh dengan adanya pilot project. Tentunya orang-orang yang ada di dalam pilot project ini tentu harus ada apa ya? Harus ada yang membuat termotivasi untuk mereka mau pakai duluan. Nah, dua-duanya atau salah satu itu dikembalikan pada kebijakan perusahaan masing-masing. Begitu. Terima kasih. Oke. Baik, adik-adik, saya rasa cukup ya. Nah, kalau masih ada teman-teman di sini yang merasa kurang paham dengan materi ini, Bu Mita sangat menyarankan teman-teman untuk melanjutkan proses diskusi kita ini di kolom chat yang ada di dalam Google Classroom. Jadi, materi yang sudah Bu Mita sampaikan pada pagi hari ini sudah Bu Mita unggah di Google Classroom. Tapi sebelum Bu Mita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan ya adik-adik ya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan yang nantinya tugas ini akan kita bahas minggu depan ya. Tugasnya adalah kalian menjawab 3 pertanyaan ini ya. Dijawab dalam bentuk teks aja, jadi kalian ketik aja begitu di apa namanya di word processing, terserah kalian mau pakai word processing apa, kemudian kalian convert ya ke PDF, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, terkait dengan batas waktu dan formatnya bisa kalian akses di Google Classroom. Selesai. Baik, terima kasih Ulil dan terima kasih teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya. Bu Mita cukupkan, kurang lebihnya Bu Mita mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.